Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Dr. Iwantono MPhil. Kemudian saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Dekan 3 Selingkungan Universitas Riau. Yang saya hormati Bapak Ibu penanggung jawab kewirausahaan, tim universitas dan tim fakultas, kemudian Bapak Ibu staf ahli, kemahasiswaan dan alumni, dan teman-teman sekalian yang berbahagia pada hari ini yang mengikuti acara launching program kompetisi mahasiswa pengusaha Universitas Riau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk terus menciptakan karya-karya baru, untuk terus mengukir prestasi-prestasi terbaik yang akan menjadi kebanggaan bagi kita semuanya. Salam berikan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebagai suri tauladan bagi kita semuanya, sebagai contoh yang sempurna bagi kita semuanya. Baiklah, langsung saja pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan launching kompetisi mahasiswa pengusaha Universitas Riau tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni kepada Prof. Iwantono. Dipersilakan. Izin masih mute, Prof. Ini coba. Kami nói đó là dụng cụ. Izin, Prof, masih kondisi mute, Prof. Masih belum bisa terdengar suaranya, Prof. Mungkin bisa dibantu pakai headset, Prof. Masih belum terdengar suaranya, Prof. Masih belum terdengar suaranya, Prof. Mohon maaf. Prof, suaranya masih belum terdengar. Cek, mungkin Pak Iwan lagi mengganti device itu, Mas Rohit. Oke, siap. Kita tunggu saja.
Mohon maaf ya kepada semua peserta yang akan mengikuti launching program KMP. Sepertinya ada sedikit kesalahan dalam device yang digunakan oleh Prof. Iwantono, sehingga kita menunggu beliau sampai ready untuk menyiapkan device-nya, baru nanti akan kita dengarkan kata pembukaan sekaligus launching program kompetisi mahasiswa pengusaha Universitas Riau tahun 2021. Nah, sambil menunggu Prof. Iwantono, mungkin ada sedikit kilas sejarah ya bagaimana program KMP ini dilaksanakan oleh Universitas Riau. Sebenarnya KMP ini sudah dilaksanakannya adalah tahun yang ketiga sejak tahun 2019. Nah, di tahun yang ketiga ini tentu otomatis banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tim untuk memaksimalkan program KMP yang tahun ini akan kita laksanakan lagi. Nah, dari KMP inilah nanti teman-teman bisa menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi-kompetisi nasional kewirausahaan yang lainnya. Ada KBMI, kemudian ada juga KBMK, KIBM, bahkan sampai ke yang lebih tingginya lagi gitu ya. Ada akselerasi bisnis dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, silakan ini dimaksimalkan program ini semaksimal mungkin dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam jangka waktu teman-teman menjadi mahasiswa kurang lebih 4 tahun itu. Jadi kita tidak hanya mendapatkan ilmu dalam kelas saja, tapi juga kita bisa mendapatkan ilmu dari ruangan-ruangan lain yang sebenarnya itu akan mensupport kehidupan kita di masa yang akan datang untuk masa depan kita. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, seperti mengikuti program kewirausahaan ini. Dan program kewirausahaan ini juga tidak terikat hanya kepada fakultas ekonomi saja gitu. Karena siapa saja yang berada di kampus, baik fakultas apapun, dia punya peluang yang sama untuk memperoleh dana hibah ini, punya peluang yang sama untuk membuka usaha, dan keberhasilan itu tergantung bagaimana kreativitas kita dan kesungguh-sungguhan kita dalam mengelola usaha yang kita laksanakan. Nah, oleh karena itu, ya teman-teman silakan maksimalkan persiapan yang ada dengan semaksimal mungkin. Jelas suara saya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oke. Baik, alhamdulillah Prof. Iwan sudah, device-nya sudah berjalan dengan maksimal kembali. Nah, langsung saja kita akan dengarkan pembukaan dan sekaligus launching program kompetisi mahasiswa pengusaha Universitas Riau tahun 2021. Kepada Prof. Iwan, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati penanggung jawab KWU Undri, ya. Ada Pak Rahmat Saputra, ada Pak Dr. Armas, ada Pak Marhadi, insya Allah hadir juga ya, Pak Safri, Pak Indra, Pak yang lain tim KWU, ada Pak Akasin ya, ada banyak tim anggota tim dari KWU Undri ini sebagai penyelenggara kompetisi pemuda pengusaha ya, mahasiswa bukan pemuda ya, mahasiswa pengusaha yang kedua ya tahun ini ya, karena dimulai tahun lalu untuk nama ini kita berikan. Programnya sendiri sudah dimulai sejak 3 tahun yang lalu. Artinya penamaan dari kompetisi mahasiswa pengusaha ini baru tahun lalu dan tahun ini. Nah, prinsipnya sama. Alhamdulillah ini program yang menjadi salah satu program unggulan kita ya di bidang kewirausahaan, karena selain KBMI yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, maka ini adalah model penyelenggaraan semacam KBMI ya, tapi versi Universitas Riau. Karena kita merasa bahwa minat dari mahasiswa kita untuk melakukan bisnis,
melakukan praktek wirausaha di kampus kita ini begitu besar. Nggak bisa wadahi hanya dengan KBMI. Maka kemudian kita memutuskan untuk membuat kegiatan kompetisi mahasiswa pengusaha ini. Nah, ini untuk mewadahi dan memberikan peluang ya kepada mahasiswa untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada, yang mereka sudah jalankan. Nah, ini juga sejalan dengan program-program yang diluncurkan oleh kementerian ya. Apalagi sejak menterinya Mas Menteri Pak Nadiem ini, beliau pengusaha papan atas, maka program-program kewirausahaan ini mendapatkan tempat yang istimewa dengan beliau ya. Maka sangat mendorong sekali, memberikan support penuh kepada kita untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang kepada mahasiswa menjadi seorang pengusaha. Baik itu lewat KBMI, kemudian lewat startup ya, kemudian program-program yang lain ya, kompetisi-kompetisi yang memang tujuan ujungnya adalah untuk men-trigger, untuk memberi kesempatan pada mahasiswa untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang mereka sudah jalankan. Jadi saya berharap dengan program ini kalian tidak lagi ada punya alasan untuk takut untuk memulai usaha gitu ya. Walaupun mungkin yang diluncurkan dan hanya itu ya tidak sepenuhnya yang seperti yang kalian hitung, tapi ini menurut saya cukup untuk memulai usaha, cukup untuk kemudian mengembangkan usaha yang sudah ada. Ya, sehingga kita juga melihat kemarin ketika turun lapangan untuk program-program KBMI itu juga nampak beberapa mahasiswa yang usahanya itu menurut saya punya prospek yang cukup baik ya untuk dikembangkan yang lebih luas. Dan sekali lagi, wirausaha atau entrepreneur ini selagi mahasiswa itu menjadi sesuatu yang menurut saya perlu dimaksimalkan untuk dicoba. Karena menurut teorinya, seseorang itu pasti punya peluang untuk gagal dalam berusaha itu, ya berwirausaha itu. Gagalnya setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang bisa gagal 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan ada yang mungkin 99 kali gagalnya. Tetapi kalau kemudian kalian belum berani memulai, maka kapan lagi kita memulai untuk berani untuk mencoba untuk berbisnis itu gitu ya. Kalau kita misalnya jatah kita kegagalannya 3 kali, maka menurut saya segerakan kegagalannya itu dari sekarang mulainya. Karena nanti kesempatan yang keempatnya itu tinggal suksesnya aja. Tinggal berhasil, dan berhasil gitu. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, maka ketika nanti mulainya 10 tahun lagi, maka 10 tahun lagi itu masih gagal. Karena jatah kita misalnya 3 kali. Nah inilah teorinya, bahwa mumpung kita masih di S1, masih kuliah ini, kita disupport dengan sistem, disupport oleh kampus, maka manfaatkan ini semaksimal mungkin untuk memulai usaha, untuk mengembangkan usaha, agar fase uji coba itu segera kita lakukan. Nah, nanti setelah itu, setelah kalian lulus dari kampus ini, kamu tinggal fasenya fase bukan lagi uji coba, tapi fasenya fase benar-benar serius untuk berusaha. Nah, tapi juga jangan lupa bahwa bukan berarti yang dari kampus ini, yang memulai usahanya dari kampus ini juga tidak kemudian ada yang sukses. Enggak, banyak yang sukses. Banyak yang sukses. Jadi, apalagi kemudian di kampus ini kita punya banyak pakar ya, yang untuk membersamai kalian, untuk memberikan bimbingan kepada kalian, memberikan guidance kepada kalian. Maka, sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh mahasiswa untuk berpartisipasi, untuk mengambil kesempatan dalam program kompetisi mahasiswa pengusaha ini. Ini kesempatan emas ya. Kami sudah menyiapkan anggaran yang cukup ya. Cukup besar untuk tataran kegiatan kemahasiswaan ya, dan setiap tahunnya kami anggarkan terus ya untuk mendukung agar mahasiswa kita itu lebih banyak lagi yang kemudian memilih jalan berwirausaha. Karena berwirausaha itu artinya apa? Kita sekaligus bukan hanya
memikirkan diri kita, bukan hanya memberi peluang pada diri kita, tapi juga peluang kepada orang lain untuk bersama-sama kita berusaha. Nah, itulah harapan-harapan kita. Sekali lagi, saya ucapkan salut dan apresiasi kepada mahasiswa yang mengambil kesempatan ini. Ya, jangan ragu-ragu, kembangkan, mulailah usaha, dan insya Allah kita akan support sepenuhnya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kita launching ya kompetisi mahasiswa pengusaha tahun 2021 Universitas Riau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, memberikan kemudahan pada kita semua sehingga apa yang menjadi niat baik kita ini dimudahkan dan kemudian disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah memantaskan diri untuk keberhasilan itu. Kita insya Allah berusaha agar apa yang menjadi suratan kita oleh Allah itu pantas kita jalankan, kita laksanakan. Selamat sekali lagi kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti program ini. Mudah-mudahan semakin banyak yang akan kita coba bantu, semakin banyak yang akan kita gulirkan ya program-program yang baik seperti ini. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Iwantono yang sudah membuka secara resmi dan melaunching secara resmi program kompetisi mahasiswa pengusaha Universitas Riau tahun 2021. Artinya dengan launching secara resmi ini berarti teman-teman harus sudah mempersiapkan diri untuk supaya bisa menjadi bagian yang memperoleh dana hibah dari program KMP ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan penjelasan singkat tentang apa itu kompetisi mahasiswa pengusaha Universitas Riau tahun 2021, bagaimana bentuknya, bagaimana mekanismenya, apa saja yang harus dipersiapkan, dan siapa saja yang berhak mendapatkan pendanaan dana hibah ini. Nah, jadi harus teman-teman ikuti dengan seksama penjelasan berikut ini oleh tim Kewirausahaan Universitas Riau. Kepada tim Kewirausahaan Universitas Riau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkah rahmat dan hidayahnya, kita masih senantiasa diberikan kesempatan untuk beraktivitas di masa yang kita sama-sama tahu pandemi saat ini yang masih belum tahu ya perkembangannya masih terus berlanjut. Tapi kita selalu mempersiapkan diri untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan yang luar biasa, yaitu dalam hal ini adalah launching dan sosialisasi kompetisi mahasiswa pengusaha Universitas Riau. Salawat beriring salam terpopuler kita panjatkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Profesor Iwantono yang hari ini telah membuka secara resmi dan melaunching kompetisi mahasiswa pengusaha Universitas Riau tahun 2021. Jadi ini yang kedua atas nama KMP, tetapi yang ketiga dalam program kewirausahaan. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Wakil Dekan yang hari ini berkesempatan hadir. Tadi saya lihat ada Bu Afianti. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu tim kewirausahaan kemahasiswaan Universitas Riau. Ada Pak Eka, ada Pak Marhadi. Jadi timnya itu ada Pak Makasim, ada Pak Sumarno, Pak Indra Lesmana. Kemudian kami juga ucapkan yang terhormat kepada Bapak Ibu staf pendamping Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Ada Bu Meita, Pak Arifudin, Pak Eka, ada Pak Safri dan Pak Saifuddin. Dan yang kami hormati juga Bapak Ibu penanggung jawab kewirausahaan tingkat fakultas yang sebagai tim partner kemahasiswaan dalam rangka kewirausahaan di tingkat fakultas. Jadi izin saya akan share secara garis besar apa pedoman dalam pelaksanaan kompetisi ini. Jadi tahun ini yang tadi sudah saya bocorkan di awal, kita punya satu tambahan kompetisi, karena ini corong utamanya tadi kata Mas Rohim, corong utamanya adalah kegiatan kompetisi di tingkat nasional.
Mungkin flashback dulu event kewirausahaan mahasiswa 2021 ini typo ini. Di tingkat nasional itu ada KBMI, yaitu kompetisi bisnis mahasiswa mahasiswa Indonesia. Kemudian ada KBMK, kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen dan keuangan. Kemudian ada KIBM, tapi informasinya tahun ini KIBM sepertinya tidak dilaksanakan mengingat masa pandemi. Jadi dioptimalkan di KBMI yang nantinya akan bermuara pada KMI Award. Jadi ada penghargaan bagi pengusaha muda. Nah, ini kilas balik yang KBMI tahun ini. Kita mengirimkan 42 proposal yang mengikuti seleksi di tingkat Universitas Riau, dan Universitas Riau dan kampus-kampus lainnya berhak mengirimkan 20 proposal. Nah, jadi dari 42 kita seleksi menjadi 20 proposal, dan 20 proposal ini kita usulkan di KBMI tingkat nasional 2021, dan lolos didanai 10. Dan ini menjadi peringkat pertama bersama dengan beberapa kampus lainnya, jadi ada sekitar 5 atau 6 kampus yang mendapatkan 10 proposal terbanyak didanai. Jadi kita itu sekitar lebih kurang 187 juta yang didanai untuk kewirausahaan. Dan dua diantaranya itu merupakan lulusan dari KMP. Dan dua ini, The Jamuran, Pekanbaru, Ngesut, Kavi, dua ini merupakan jebolan dari KMP tahun 2020. Nah itu. Jadi banyak yang lulus tahun lalu itu 33 proposal, tetapi kita tetap tidak menutup kemungkinan proposal atau usaha yang sudah berjalan dan mumpuni juga kita ikutkan seleksi di 42 yang tadi. Dan terjaringlah 20 hingga didanai 10. Dan 2 diantaranya alumni dari KMP 2020. Nah ini ya, syarat-syarat umumnya KBMI tadi. Syaratnya adalah 6 bulan usaha. KIBM juga 6 bulan usaha. Nah ini ada yang ASMI. Karena ASMI ini nanti maka kita meluncing kategori baru juga tahun ini, yaitu sudah memiliki startup berbasis teknologi. Kemudian ada KMI Award sebagai muara dari kegiatan KBMI dan ASMI, yaitu pengusaha bagi usahawan terbaik. Nah ini alurnya. Jadi kita tuh ada di sini. KMP Undri itu supporting untuk bagaimana kita mendapatkan database yang bisa kita usulkan menuju kompetisi nasional. Nah, akan ada 3 kategori. Jadi tahun lalu ada 2, yaitu kategori pengembangan usaha dan kategori bisnis baru, bisnis plan. Nah, jadi di kategori ketiga ini kita launching karena memang 2 periode ini kita kebutuhan ASMI kita sangat sedikit sekali. Makanya ada namanya pengembangan startup yang terbaru. Jadi nanti akan ada pengembangan untuk khusus usaha-usaha di bidang startup. Kemudian yang untuk KBMI dan KIBM kita tetap masih yang lama, ini KMP 2020, yaitu pengembangan bisnis dan rencana bisnis baru. Begitu. Jadi ini 3 kategori yang tahun ini akan kita gulirkan. Jadi tahun lalu 2, pengembangan tahun ini kita buat 3 kategori. Nah tadi Prof. Iwan juga sudah bilang, dananya berapa gitu. Tahun lalu sekitar 150 juta dan tahun ini naik menjadi sekitar 200 juta. Oleh karena itu kita akan progresikan juga ke ASMI. Nah, ini panduan yang terbaru versi 2021, pengembangan dari 2020. Karena memang di KBMI sendiri terjadi perubahan panduan, maka kita base dasarnya pedoman ini juga merupakan pedoman KBMI, sehingga nanti teman-teman yang lolos itu untuk menuju KBMI sudah terbiasa. Makanya kita base-nya juga berdasarkan kompetisi di tingkat nasional. Nah ini 3 kategori Undri tahun ini, yaitu pengembangan startup, pengembangan bisnis, dan rencana bisnis baru. Jadi seluruh kriteria usaha mahasiswa yang ada di Undri kita coba fasilitasi. Teman-teman yang baru berencana ingin memulai usaha, maka ada kompetisi di kategori rencana bisnis baru. Teman-teman yang sudah punya usaha itu di pengembangan bisnis. Dan teman-teman yang punya di bidang digital itu ada pengembangan startup. Gitu. Nah, bentuk kegiatannya apa di KMP ini? Jadi kita menyediakan 4 poin kegiatan, yaitu pertama ini sosialisasi dan workshop. Jadi kita nanti akan ada beberapa kali workshop untuk melibatkan teman-teman ini. Kemudian ada pemberian bantuan pendanaan, ini 3-10 juta tergantung nanti kebutuhan dan hasil penilaian reviewer atas usaha teman-teman.
mahasiswa yang usulkan itu berapa, nanti akan disesuaikan layaknya dapat berapa, itu ada tim penilainya. Lalu nanti ada pendampingan bisnis, jadi kita akan bekerja sama bagaimana teman-teman yang sudah punya usaha ini akan melalui proses pendampingan bisnis, sehingga nanti akan ada konsultasi potensi ketika teman-teman menghasilkan suatu produk hak kekayaan intelektual. Ini 4 program ataupun bentuk kegiatan di KMP Unri 2021. Nah, jadwal kegiatannya ini yang penting perlu dicatat. Jadi hari ini kita sosialisasi. Pengusulan proposal itu sudah mulai hari ini sampai 10 September. Jadi 10 September deadline pengumpulan proposal. 11 sampai 13 itu nanti adalah seleksi oleh tim reviewer tingkat universitas. Lalu nanti tanggal 15 September penetapan pemenangnya dan pendampingan dan pelaksanaan kegiatan KMP di 16 September sampai 24 Oktober. Lalu ini ada monitoring dan pelaporan. Jadi ini jadwal yang akan kita lakukan nanti. Jadi sekarang tahapannya adalah sosialisasi. Silakan sudah mulai hari ini. Nanti teman-teman bisa langsung menyusun proposalnya sampai tanggal 10 September. Begitu. Nah, ini kita lihat per kategori. Pertama adalah pengembangan startup. Siapa yang bisa mengusulkan? Nah, ini standar semuanya sama, mahasiswa Unri, tentunya sarjana dan diploma di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Jumlah 3-5 mahasiswa yang terdaftar di PD Dikti, jadi pastikan terdaftar. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari satu atau beberapa jurusan, jadi bisa kolaborasi. Teman-teman di FEB bisa kolaborasi dengan FKIP, FKIP bisa kolaborasi dengan FISIP, FISIP dengan FMIPA, kedokteran, keperawatan, terus perikanan, pertanian, bisa kolaborasi dengan teknik juga bisa semua. Gitu ya. Tapi ada catatannya lagi, yaitu memiliki startup yang sedang berjalan ataupun dalam sedang pengembangan dari kegiatan KBMI yang telah lolos didanai pada periode-periode sebelumnya. Jadi bisa yang sedang berjalan startupnya atau merupakan teman-teman yang lolos KBMI tahun lalu pengen pengembangan ke arah startup, nah itu eligible untuk mengikuti kegiatan kategori pengembangan startup. Kemudian bisnisnya sudah berjalan minimal 6 bulan. Jadi kalau sudah punya startup, aplikasinya sudah ada, biasanya sudah berjalan usahanya. Kemudian pengusul, nah ini yang perlu diperhatikan. Kemarin masih ada temuan kenapa tidak lolos, karena memang ternyata ada keanggotaan double. Jadi pastikan anggotanya tidak ikut di kompetisi yang lainnya, di kategori yang lainnya. Jadi kita untuk meningkatkan banyaknya mahasiswa Unri yang terlibat. Sehingga mahasiswa pengusul hanya dapat mengajukan satu usulan melalui satu kelompok, baik sebagai ketua ataupun anggota. Gitu ya. Dan ini hampir semua kategori bisnis, kategori kompetisi ini sama. Hanya satu usulan melalui satu kelompok, baik sebagai ketua maupun anggota. Nah, sistematikanya kalau untuk startup berbeda dengan pengembangan bisnis dan bisnis baru. Jadi seluruh kompetisi ini pengembangan startup, pengembangan bisnis dan bisnis baru itu nanti akan diusulkan melalui sim.kwu.unri.ac.id. Dan ini nanti akan kita invite khusus teman-teman ketika akan pertengahan proses itu, nanti kita akan launching juga bagaimana mengumpulkannya. Kalau dulu kita melalui Google Form, jadi sekarang kemahasiswaan Unri sedang membuat platform untuk pendataan kewirausahaan yaitu sim.kwu.unri.ac.id. Oleh karena itu, makanya teman-teman yang hari ini hadir, pastikan bergabung di Telegram kemahasiswaan, Telegram kewirausahaan mahasiswa Universitas Riau yang sudah saya share bersama link, sehingga informasinya akan terpusat di sana. Kita gunakan Telegram karena Telegram bisa banyak menampung peserta, makanya informasi-informasi kewirausahaan di tingkat univ akan kita share di sana. Nah, berbeda formatnya apa? Karena kalau untuk startup, dia tidak bentuk proposal, tetapi pitch deck. Pitch deck ini dalam berbahasa Inggris, dengan komponen di dalamnya terdiri dari goal and big vision, problem, solution, market size and dynamics, competition, product, business model, financial, snapshot, dan team. Nah, untuk contohnya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Ada tim-tim ASMI yang sudah pernah mengikuti sampai tahap 1. Jadi 2 tahun terakhir ini kita lolos terus sampai tahap 1, tapi belum berhasil masuk ke tahap 2 untuk pendanaan. Makanya tahun ini di KMP Unri 2001 kita alokasikan khusus untuk pengembangan startup ini, sehingga harapannya bisa goal di
tahun berikutnya. Pitch deck ini seperti pembuatannya pakai kayak PowerPoint, jadi lebih ke apa namanya company profile tentang pengenalan oleh perusahaannya apa, isinya apa aja, ini aja komponennya. Penilaiannya ini bisa dilihat goal big vision berapa poin, jadi yang tertinggi itu ada di solution dan goal big vision-nya 15 poin, jadi silakan dioptimalkan di bagian itu untuk bisa mendapatkan nilai tertinggi. Kemudian pengembangan bisnis, jadi tadi startup itu khusus ya untuk teman-teman yang sudah punya pengembangan startup ataupun teman-teman yang tahun lalu ataupun tahun ini lolos KBMI, KIBM yang ingin mengembangkan ke arah startup, eligible untuk mengikutinya. Nah, untuk yang tidak bekerja atau tidak bergerak di bidang startup digital, maka kompetisi yang bisa diikuti di sini pengembangan bisnis. Jadi di sini jangan berbicara tentang digital, tentang pembuatan web segala macam karena berbeda kompetisinya. Nah, di sini khusus yang bisa mengusulkan sama tentu mahasiswa aktif UNRI baik sarjana dan diploma. Jumlahnya sama 3 sampai 5 karena ini juga menyesuaikan komponen di KBMI. Jadi kalau kita buat 6 takutnya nanti ada yang tersingkirkan satu kan nggak enak. Jadi kita samakan 3 sampai 5. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari satu ataupun jurusan lainnya, jadi kolaborasi karena sekarang Merdeka Belajar. Mahasiswa pengusul hanya dapat mengajukan satu usulan melalui satu kelompok baik sebagai ketua ataupun anggota sama. Jadi yang sudah ikut satu kelompok nggak bisa lagi mengusulkan yang lain. Biar ada kesempatan untuk mahasiswa tim pengusaha lainnya bisa bergabung. Kemudian memiliki bisnis, nah ini harus sudah berjalan 6 bulan di kompetisi bagian pengembangan bisnis. Jadi bukan yang baru berjalan 2, 3 ataupun baru mau akan, itu bukan di sini kompetisinya. Itu nanti yang komponen di bawah. Jadi yang di sini yang sudah berjalan selama 6 bulan. Usaha yang diusulkan merupakan salah satu dari beberapa bentuk berikut, yaitu makanan minuman, jasa dan perdagangan, industri kreatif, produksi dan budidaya, dan teknologi terapan. Jadi ini komponennya, silakan nanti dibuat di proposal usahanya itu masuk ke kategori subkategori mana? Pengembangan bisnis untuk makanan minum kah? Jasa dan perdagangan kah? Industri kreatif, produksi dan atau budidaya, atau teknologi terapan. Nah, sistematikanya berbeda dengan yang startup. Kalau sekarang dalam bentuk proposal, sama dengan startup juga kita akan upayakan nanti di sim.kwu.unri.ac.id. Silakan nanti pastikan bergabung di grup Telegram, nanti kita akan infokan launching penggunaan aplikasi ini. Kemudian format penulisannya font Arial ukuran 12 spasi 1,15. Kemudian apa aja isinya? Itu terdiri dari halaman sampul atau cover, lembar pengesahan, isi, yang terdiri dari data pengusul, tujuan mulia, pelanggan, produk, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan lampiran. Nah, nanti akan kita buka panduannya untuk melihat lebih detail. Kalau halaman sampul itu pakemnya sama, sudah kita sediakan template-nya. Lembar pengesahan juga sudah ada template-nya di panduan nanti. Nah, data pengusul itu juga sudah ada template-nya. Berbeda nanti dengan bisnis baru. Jadi pastikan jangan salah sistematika. Jadi setiap startup sendiri, pengembangan bisnis sendiri, bisnis baru sendiri. Karena bisnis baru tidak ada nanti keuangan. Yang ada nanti model bisnisnya, bisnis model dan rencana pengembangan. Karena baru awal, maka rencana. Penilaian, ini setiap komponen tadi ada nilai, yang tertinggi itu di keuangan. Kalau untuk yang pengembangan bisnis, jadi kita kan karena sudah berjalan 6 bulan, maka komponennya harus kalian bisa menunjukkan laba rugi, keuntungan, dan proses keuangan di usaha yang telah kalian jalankan, sehingga kita melihat, ini usahanya stabil atau tidak, atau bagaimana. Jadi reviewer bisa melihat bisa didanain atau tidak. Walaupun misalnya nyendat, tapi dia nyendatnya karena keuangan, itu akan menjadi catatan juga, masih bisa nggak dibantu. Nah, itu. Jadi silakan dioptimalkan proposalnya. Di sini ada poin nilainya. Kemudian ini untuk yang baru tadi, baru ini yang belum berjalan ataupun baru berjalan di bawah 6 bulan. Tapi ada syaratnya di sini semester. Mahasiswa aktif Universitas Riau, ketua dan anggota maksimal semester 5. Nah, kenapa kita batasin di sini? Karena harapannya
ini bisa nanti masuk ke kompetisi di tingkat nasional tahun berikutnya. Nanti kalau udah semester tinggi udah lulus kan sayang gitu. Jadi yang untuk pengembangan bisnis baru untuk yang mahasiswa-mahasiswa yang di bawah semester 5 yang masih semangat-semangatnya sehingga bisa mengembangkan bisnisnya lebih panjang waktunya berada di Universitas Riau nantinya untuk pengembangan. Kelompok sama 3 sampai 5 mahasiswa, pengusul dapat berasal dari satu atau beberapa jurusan sama tapi masih di lingkungan Unri tentunya, dan sama juga satu usulan melalui satu kelompok baik sebagai ketua maupun anggota. Jadi tidak bisa masuk di tim yang lainnya. Nah, ini sistematikanya hampir sama dengan pengembangan bisnis. Semuanya nanti akan kita arahkan ke simkwu.unri.ac.id. Nah, ini komponennya berbeda di sini. Bisnis model dan rencana pengembangan. Kalau ini sampai ke atas sama, tapi untuk yang bisnis baru, dia ada bisnis model, silakan dibuat biasanya bisnis model kanvas, apa aja komponennya silakan dipelajari, ditampilkan, dan rencana pengembangan usaha ke depan seperti apa. Gitu, ini kriteria penilaiannya untuk yang rencana bisnis baru. Ya, sama 15 poin semuanya, kecuali rencana pengembangannya 10. Karena ini rencana bisnis baru. Jadi nanti pemasaran, apa rencana pemasaran yang akan kalian lakukan, produknya apa, deskripsi produknya dijabarkan. Jadi alur pengajuannya, nanti ini melalui simkwu.unri.ac.id. Pastikan lagi ya, saya pastikan lagi teman-teman bergabung di Telegram Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Riau, karena di sini nanti akan kita informasikan kapan launching sistem pengenalan tentang upload ke SimKWU. Nanti pengumumannya melalui website kemahasiswaan.unri.ac.id dan IG Kemahasiswaan Unri. Dan nanti akan ada Monef, ketika teman-teman didanai, kita akan melakukan Monef, yaitu baik secara Zoom meeting dan kunjungan ke lokasi usaha. Gitu. Oke, itu gambaran secara umumnya. Ini saya akan buka panduannya. Oke, sudah bisa dilihat panduannya? Sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oh ya, ini panduannya. Jadi tahun lalu kita berwarna ungu, 2021 kita hijau gelap. Nah, yang ingin saya tunjukkan penting itu di format. Nah, ini formatnya sudah ada di panduan, jadi nanti akan kita upload ke web kemahasiswaan, silakan di-download di sana. Ini cover, silakan nanti tinggal disesuaikan kompetisi mahasiswa pengusaha Universitas Riau. Kemudian kategorinya silakan nanti dipilih apakah pengembangan startup, pengembangan bisnis, atau rencana bisnis baru. Nama usahanya, ini ketua dan anggota. Nah, ini yang paling penting bahwasanya teman-teman nanti membuat proposal ini wajib didampingi oleh seorang dosen pendamping. Ya, pastikan ada dosen pendamping. Jadi di sini nama usahanya apa, nama lengkap ketua, NIM, program studi, fakultas, alamat, nomor handphone, email, berapa orang yang menjadi anggota tadi 3 sampai 5, maka di luar ketua maka anggota minimal itu bisa 2 sampai 4. Kemudian dosen pendampingnya nama lengkap dan gelar, boleh NIDN, boleh NIDK, boleh NUPN, silahkan diinfokan alamat tempat tinggal dan nomor handphone dosen pendamping. Lalu kategorinya dipilih pengembangan startup, pengembangan bisnis, atau rencana bisnis baru. Nah, untuk nanti pengusulan, tanda tangan WR3 itu di skip dulu. Jadi nanti ini akan kita proses lebih lanjut bagi teman-teman yang proposalnya didanai. Jadi yang pengajuan awal itu masih sampai dosen pendamping dan ketua saja. Ya. Oke, selanjutnya ini proposalnya. Ini untuk yang pengembangan usaha. Jadi nanti lebih simpel karena kita mengikuti pedoman yang di KBMI pusat, dia lebih simpel juga. Bahkan kalau KBMI itu dia langsung input ke website, tapi kita karena butuh laporan dan lain sebagainya macamnya sebagai cara administratif, maka kita tetap
mengalihkannya ke dalam bentuk dokumen. Sini nanti silahkan disebutkan nama usaha, bukan nama produk, pastikan. Jadi misalnya ubi jalar itu produknya, tapi ubi milenial itu nama usahanya. Nah, jadi nama usahanya dimasukkan. Nah, di sini dituliskan kapan bermulainya usaha itu berjalan, sejak bulan apa, tahun berapa, dituliskan. Nah, kategorinya silakan pilih salah satu, apakah makanan minuman, jasa perdagangan, industri kreatif, produk busi ataupun budidaya, dan teknologi terapan. Timnya silakan dituliskan 3 sampai mahasiswa, termasuk ketua, nama ketua, NIM, program studi, fakultas, anggotanya minimal 2, maksimal 4, karena maksimal 5 orang satu kelompok, jadi anggotanya maksimal 4. Nama, NIM, program studi, fakultas. Dan untuk dosen pembimbing, nah harus dari PT yang sama, jadi tapi tidak harus dari program studi yang sama, jadi bisa bebas. Tidak harus misalnya saya orang pertanian membimbing orang pertanian, tidak. Jadi dibebaskan karena ini terkait dengan kewirausahaan, jadi siapapun bisa mendamping. Nama dengan gelar, NIDN atau NIDK, tadi ada NUP, boleh, program studi, dan fakultas. Nah, di sini tadi yang nilai tinggi, tujuan mulia. Jadi teman-teman nanti menuliskan apa yang menjadi pemicu tujuan mulia. Apa yang ingin dikembangkan, misalnya banyak limbah yang tidak termanfaatkan di suatu desa. Itu jadi daripada limbah itu menjadi merusak secara ekologi, maka dikembangkan menjadi produk yang bernilai guna. Nah, itu pemicu tujuan mulianya. Tujuan mulianya apa? Yaitu menyelamatkan ekosistem dengan meningkatkan nilai tambah limbah. Nah, itu contoh. Nah, jenis usahanya apa? Itu harus sesuai. Misalnya tadi limbah, maka nggak mungkin di sini makanan. Jadi harus sesuai dengan apa yang memicu berkembangnya suatu usaha. Dituliskan di sini, itu untuk tujuan mulia. Jadi komponen yang tadi ada 15 poin itu mencangkup pemicunya, tujuannya, dan apa nama usahanya, jenis usahanya. Terus di sini ada pelanggan. Karena ini untuk yang pengembang usaha, maka pastinya sudah punya pelanggan, karena sudah 6 bulan berjalan. Di sini dijelaskan segmentasinya siapa, targetingnya bagaimana, positioningnya di usaha itu bagaimana, semua dijelaskan. Jadi cukup menjelaskan segmentasinya, dijabarkan, targeting usaha ini apa, dijabarkan, positioningnya bagaimana, dijabarkan. Misalnya dalam lingkup apa, wilayah, Pekanbaru, Sumatera, Indonesia. Jadi jelas target, positioning, dan segmentasinya. Misalnya yang menjadi segmentasinya, apakah usia muda atau usia bagaimana, laki-laki, perempuan. Nah, siapa yang menjadi pelanggan potensial dalam usaha Anda? Dijelaskan, misalnya usaha kompos. Jadi pelanggan yang paling potensial siapa? Ya pengembang, orang-orang pertanian, petani, kemudian tanaman hias. Dijelasin apa alasannya? Karena mungkin saat ini kesulitan pendapatan memperoleh pupuk dengan ada pembatasan-pembatasan di beberapa wilayah, maka kompos bisa segala macam begitu dijelaskan. Lalu untuk produk itu ada beberapa poin penilaian. Pertama itu apa masalah yang dihadapi calon pelanggan dan bagaimana solusi yang ditawarkan melalui usaha Anda. Jadi masalah pelanggan, solusinya apa terkait dengan produk kita, dijelaskan di sini. Kemudian jelaskan secara spesifik produk atau jasa yang Anda tawarkan dalam usaha. Jadi misalnya punya 2 varian produk, dijelaskan detail masing-masing produknya. Misalnya usaha jasa, dia punya jasa advertising, jasa pembuatan video atau apa, dijelaskan semuanya detail di sini. Kemudian di sini dijelaskan kompetitor. Jelaskan apa yang menjadi keunggulan produk atau jasa Anda dibandingkan kompetitor. Jadi keunggulan kita dibandingkan pesaing yang sejenis. Produk, misalnya kita punya 2 produk, tadi advertising. Apa keunggulan advertising kita daripada orang lain? Kemudian produk kedua, apa pembandingnya? Gitu. Kemudian sebutkan siapa kompetitor usaha. Jadi disebutkan, misalnya kompetitornya adalah PTA, karena dia punya kelebihan ini, tapi ada kekurangannya begini. Nah, itu dijelaskan di sini. Nah, 9 kemudian jelaskan aktivitas apa saja dalam usaha dan Anda dalam menciptakan produk atau menawarkan jasa. Nah, jika produk, maka alur proses pembuatan produksi itu bagaimana dari awal sampai jadi produk. Kalau jasa,
bagaimana jasa itu diberikan, alat bantu apa sehingga jasa itu bisa terpakai hingga ke konsumen, itu dijelaskan alurnya di sini. Kemudian di sini hanya sebutkan apa saja bahan baku. Jadi hanya disebutkan bahan bakunya ABC, alat bantunya ABC. Nah, untuk pemasaran, karena ini sudah berjalan 6 bulan, maka di sini harus ada bukti. Sebutkan, dijelaskan strategi pemasaran apa yang digunakan dalam usaha Anda. Misalnya penggunaan media sosial atau door to door. Nah, dijelaskan di sini apa strategi usahanya. Lampirkan kalau Anda pakai ternyata sudah ada e-commerce ataupun di mana akunnya itu di screenshot, masukkan ke sini. Ini karena sudah berjalan 6 bulan, makanya pastinya sudah proses pemasaran pasti sudah ada. Nah, bagaimana strategi menangani komplain? Jadi tentu setiap usaha pasti tidak mulus kan gitu. Walaupun mulus, Anda harus sudah mempersiapkan ketika ini nanti akan komplain, sudah punya SOP-nya. Misalnya ada komplain dari pelanggan A, produknya ternyata tidak sama dengan yang difoto. Nah, bagaimana alur mereka bisa untuk mengkomplain usaha itu sehingga mereka bisa mendapatkan solusi atas komplainnya, dijelaskan di sini secara detail. Misalnya jika dia berada dekat toko, maka dia datang langsung ke toko, bagaimana alurnya. Jika dia di luar kota dari toko kita, bagaimana alurnya secara online. Jadi beberapa kemungkinan proses penyelesaian itu dijabarkan. Jika sudah ada, misalnya buktinya apa? Misalnya kalian punya SOP difotokan. Atau di call Shopee itu kan biasanya ada tuh di penjualan komplain bisa diarahkan ke sini, mau hubungi nomor ini. Itu dibuktikan di screenshot. Kemudian sebutkan secara spesifik mitra. Jadi tadi kita kan sudah punya bahan baku. Nah, apa mitranya kita itu bisa mitra penjualan ataupun mitra untuk mendapatkan pasokan bahan baku. Sebutkan di sini siapa nama perusahaannya, alamatnya di mana, usahanya bidang apa. Nih, terus kemudian jelaskan peran mitra. Nah, tadi perannya di sini, misalnya PTA menyediakan bahan baku ini. PT B sebagai tempat penerima bahan penerima atau supplier dari usaha saya, seperti itu. Nah, di bagian sumber daya ini adalah tim match-nya. Tim usaha itu terdiri dari siapa saja, kemudian apa keahliannya, berperan sebagai apa, dijelaskan di bagian ini. Misalnya si A sebagai founder, perannya apa? Kenapa dia sebagai founder? Misalnya dia yang punya keahlian ini dijelaskan di sini. Nah, tanggung jawab di sini dijelaskan juga apa menjadi tanggung jawab. Si A bertanggung jawab untuk di bagian produksi, apa yang menjadi tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya itu apa? Di sini dijelaskan. Nah, di poin 17 itu target. Misalnya ketua harus bisa mendapatkan apa selama periode tertentu. Jadi target itu ada waktu pencapaian. Di sini dituliskan. Nah, untuk yang yang sudah pengembangan usaha, di sini ada keuangan. Tapi kalau bisnis baru tidak ada. Nah, keuangan ini sebutkan selain dari ini usaha Anda itu dapat bantuan dari mana? Apakah dari sumbangan anggota atau yang lainnya dijabarkan di sini, atau mutlak dari hasil penjualan usaha itu sendiri uang masuknya. Berapa rata-ratanya disebutin, biaya operasional, pendapatan sebutkan, tabel pendapatan per bulan selama 6 bulan disebutkan, karena di sini akan menjadi penilaian kelayakan untuk didanai. Dan di sini adalah peralatan penunjang langsung usaha yang akan digunakan. Nah, ini lampirannya ada laporan keuangan, proyeksi, kebutuhan dana pengembangan. Laporan keuangan tadi laba rugi, proyeksi bagaimana ke depan usaha itu diproyeksikan penghasilannya seperti apa. Nah, ini kebutuhan dana pengembangan ini adalah yang teman-teman usulkan ke KMP. Berapa yang teman-teman usulkan untuk di KMP? Tadi 3 sampai 10 juta. Nah, ini lampirannya karena sudah berjalan, maka harus ada bukti fotonya dilampirkan, foto-foto, misalnya ada 5 jenis varian usaha produk, difotokan semua. Bukti produksi itulah proses produksinya itu lagi packaging kah, lagi membuat, difoto. Bukti pemasaran itu tadi apakah melalui marketplace dan yang lain sebagainya atau diantar langsung difoto. Lokasi usaha ini adalah map peta di mana usaha itu berada.
Nah, jika ada mitra, maka dilampirkan bukti kerjasama dengan mitra. Nah, bukti lain, misalnya sudah punya SIUP, website, dan lainnya, silahkan dilampirkan. Oke, itu untuk pengembangan usaha. Nah, untuk rencana bisnis baru, semuanya sama, kecuali nanti di bagian keuangan. Nah, di sini sama sampai sumber daya itu masih sama. Nah, di sini tadi keuangan diganti dengan bisnis model. Karena ini pengembangan usaha, teman-teman jelaskan di sini model bisnisnya yang kita minta adalah bisnis model kanvas. Nah, kemudian di sini tambahkan juga rencana pengembangan usaha. Jika dapat dana ini, ke depan rencananya mau bagaimana, pengembangannya seperti apa. Gitu ya. Nah, di sini, ini nggak ada laporan keuangan harusnya. Proyeksi bisa, jadi ketika ini berjalan, teman-teman proyeksikan bagaimana usahanya berjalan ke depan dan kebutuhan dana pengembangan. Itu dari yang diusulkan di KMP. Nah, bukti foto produk di sini, kalau yang tadi sudah berjalan di bawah 6 bulan, 2 atau 3. Kalau yang belum, mungkin desain produknya rencananya seperti apa. Gitu. Ya, ini untuk kebutuhan dana, formatnya seperti ini. Silakan, nanti ada modal investasi terdiri dari sarana prasarana, peralatan. Nah, ini diusulkan, dituliskan, ditandatangani oleh ketua tim, nama lengkap, dan NIM. Ini biodata, silahkan diisi. Ini biodata ketua, anggota, semuanya sama di sini formatnya. Tinggal dicoret jika ketua, coret anggota. Ketika di anggota, coret yang ketua. Ini diisi apa saja kegiatan terkait dengan di luar kuliah sejak 2020, terutama terkait dengan agenda kewirausahaan. Ini biodata dosen pendamping. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait pedoman umum dari kegiatan kompetisi mahasiswa pengusaha UNRI tahun 2021. Ya, mungkin bisa langsung kita diskusi untuk teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu yang ada ingin ditanyakan, dipersilakan. Ada. Ya, saya beri kasih. Ya, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa mengaktifkan kamera. Baik, perkenalkan saya dari Fajri Lukas dari FMIPA. Saya memiliki 2 pertanyaan, Pak, terkait yang pertama yaitu pengembangan bisnis. Jujur gitu kan, dalam bisnis kami gitu kan sudah berjalan lebih dari 6 bulan, tetapi memang karena PPKM ini terhenti dan memang keuangannya itu menyendat gitu loh. Akhirnya kita bisa bahasakan berhenti sementara lah seperti itu. Apakah tetap berpeluang untuk dapat ikut dalam pengembangan bisnis? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisnis kami yang berhenti sementara ini dapat dikategorikan sebagai perencanaan bisnis atau masuk ke dalam pengembangan bisnis? Karena kan dia sudah berjalan 6 bulan, tetapi harus berhenti sementara karena PPKM ini dan uangnya terkendala gitu. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung atau bagaimana, Mas Rohim? Langsung dijawab saja. Mungkin biar lebih cepat. Karena mau zuhur juga kan. Siap, Fajri Lukas ya. Jadi pertama, itu kita masukkan ke dalam pengembangan. Jadi karena sudah berjalan 6 bulan, kan berarti ada data pengembangan keuangan sebelumnya. Ya, itu tadi saya bilang, ketika memang ada kendala berhenti karena PPKM dan sebagainya macamnya, disampaikan di proposal itu. Sehingga memang ini nanti meyakinkan, oh ternyata pengembangan sebelumnya keuangannya bagus, cuma memang karena kondisi ini terhenti sementara. Jadi dikuatkan di produknya. Pengembangan apa mungkin dari teman-teman tim usahanya untuk selama proses PPKM ini, sehingga nanti akan layak untuk didanai kembali. Gitu. Jadi masuknya ke pengembangan. Begitu, Fajri Lukas. Mungkin Pak Eka ada tambahan? Oke. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ya, Refki. Baik.
Perkenalkan, nama saya Refdia Sadiki dari FMIPA. Ada dua perihal yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang pertama itu di pengembangan bisnis ya, Pak, yakni surat mitra itu, Pak. Apakah itu membutuhkan surat bersedia untuk bermitra, Pak, untuk usaha tersebut, atau hanya mencantumkan alat dan bahannya, atau ya seperti itu hanya dapat ditemui di tempat itu, atau perlu surat keterangan bermitranya. Terus yang selanjutnya untuk lokasi, Pak, di sana kan tadi ada melampirkan lokasi. Apakah jika dia berlokasi di Sumatera Barat, jadi apakah tidak terhambat dengan pengeluaran dana untuk di Universitas Riau gitu, Pak? Karena kan kita tahu kalau mementingkan yang yang di Riau saja gitu, Pak. Apakah tidak bermasalah jika lokasinya di luar Riau gitu, Pak? Terima kasih. Oke. Refki, usahanya bidang apa yang digerakkan di Sumbar itu? Sebenarnya mewakili teman saya, Pak. Ada industri kreatif, Pak. Industri kreatif. Ya, jadi silakan aja diusulkan. Jadi kan Monef tadi bisa on the spot ataupun bisa by online. Jadi kalau memang itu full dikerjakan oleh mahasiswa UNDRI ya yang berada di sana, jadi silakan saja diusulkan, dijabarkan di proposalnya, itu nanti akan menjadi penilaian pertimbangan khusus oleh tim reviewernya. Kemudian untuk surat mitra, mitra itu kalau kan ini sudah pengembang usaha, sudah jalan. Jadi kalau beberapa mitra itu biasanya ada membuat hitam di atas putih ketika dia menjadi supplier atau sebagainya macamnya. Kalau tidak pun tidak masalah. Tapi diupayakan kalau memang itu ada, silakan dilampirkan. Itu opsional. Begitu, Refki? Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin silakan. Satu penanya lagi ya, jika ada. Reva Dina. Silakan langsung open mic aja kalau ada yang mau bertanya. Satu penanya lagi. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Reva Dina. Iya, baik Pak. Saya Reva dari FKIP. Saya mau nanya Pak, sebelumnya saya sudah pernah mengikuti kompetisi startup, tapi bukan di kampus, itu di luar. Nah, kalau misalnya boleh nggak itu saya cantumkan ikutkan kompetisi di rintisan, Pak? Karena tadi saya lihat kan kalau yang untuk yang kelas startup kan harus yang sudah di KBMI. Boleh nggak kalau saya masukkan ke dalam rencana bisnis baru? Makasih, Pak. Oke, baca tadi kan saya garis miring atau. Jadi bagi yang startupnya sudah dalam pengembangan atau KBMI yang lolos tahun-tahun sebelumnya yang akan mengarah ke startup. Begitu, Reva. Jadi langsung diusulkan saja di bagian startup, karena kalau untuk pengembangan bisnis tidak berbasis dia sama seperti yang pengembangan bisnis yang di awal. Karena kalau seandainya startup di awal itu biayanya cukup besar kan, makanya jatuhnya di pengembangan pendampingan startup. Jadi naiknya di bagian kompetisi yang pengembangan startup. Oke, makasih Pak. Apa startupnya, Reva? Bidangnya itu bikin untuk sejenis jasa freelance gitu Pak. Jadi kayak semacam perdagangan jasa gitu Pak. Berarti jasa yang dikelola secara menggunakan website gitu ya, digitalisasi. Iya. Oke, seperti kayak bimbel online segala macam gitu ya. Iya, Pak. Oke, siap. Thank you. Fikri mungkin? Oke, mungkin cukup ya Pak Putra. Ini satu lagi itu si Fikri sudah bertanya. Oke, boleh silakan. Bertanya, Pak. Oke, perkenalkan nama saya Fikri Aditya dari FEB. Jadi Pak, pertanyaan saya mengenai pengembangan startup itu kan yang diupload pitch deck-nya aja. Jadi untuk lembar pengesahan, terus lampiran satu dan lampiran lainnya itu bagaimana ya Pak? Ya, seterusnya untuk yang kedua itu, kalau misalnya di Monef kan ada tinjauan lokasi usaha Pak ya. Jadi kalau misalnya kerjanya itu lebih ke remote, terus daring atau sering ngumpul di kafe itu bagaimana Pak ya? Oke. Mungkin itu aja pertanyaannya Pak. Siap.
Oke, Fikri, untuk pertama startup kan dia ada cover, kemudian ada lembar pengusahaan, kemudian pitch deck-nya kalau pitch deck kan bisa dalam bentuk PDF, digabungin aja. Jadi tidak lembar pengusahaan tidak masuk ke dalam pitch deck, jadi terpisah. Lembar sendiri, cover sendiri, pitch deck sendiri. Nanti kalau di PDF kan digabung aja, begitu. Oke, tetap harus ada pembimbingnya, mengetahuinya di lembar pengusahaan. Kemudian untuk survei nanti kalau seandainya didanai monetnya kan bisa by online, jadi itu opsional sama seperti tadi. Ketika memang tidak memungkinkan untuk kunjungan, ya udah kita menggunakan secara online, atau nanti teman-teman kita ketika lagi berkumpul untuk pengembangan kita bisa datang begitu. Jadi fleksibel. Begitu, Fikri? Baik, Pak. Untuk lampirannya bagaimana, Pak ya? Sama, lampirannya dibuat juga anggota timnya siapa, kan ada tadi format biodata. Jadi itu terpisah saja. Nanti tinggal digabungin aja. Pitch deck kan formatnya kan juga nanti bisa di PDF-kan begitu kan? Isinya sama, Pak ya? Rencana keuangan, laporan. Enggak, lampirannya cukup langsung ke itu. Lampirannya itu cukup biodata ketua anggota dan biodata pembimbing. Karena kalau pitch deck-nya tadi kan sampai tim itu cuma nama, nanti dilengkapi dengan biodata. Oke, Pak. Untuk keuangannya kan di situ kalau nggak salah tadi namanya finansial. Iya, financial projection ya. Iya, betul. Ya, sip. Oke. Oke, cukup ya. Karena sudah azan juga. Mungkin penutupan Pak Putra, silakan kalau ada yang mau disampaikan lebih lanjut. Ya, jadi untuk teman-teman yang masih banyak yang ingin ditanyakan, silakan aja langsung ditanyakan di grup Telegram. Nanti saya akan share juga pedomannya di Telegram. Kita sudah ada Telegram kemahasiswaan di bidang kewirausahaan, jadi kewirausahaan mahasiswa Universitas Riau. Tadi sudah saya share juga di chat, mungkin saya share ulang lagi. Jadi di sini bergabung aja karena Telegram bisa menerima banyak, sehingga lebih menampung banyak orang. Nah, untuk ada yang ingin ditanyakan lagi bisa langsung di chat di Telegram. Mungkin itu. Tadi juga ada Bapak-Bapak Wakil Dekan 3 bergabung, semoga bisa di-share informasinya ke mahasiswanya untuk bisa mengikuti kompetisi ini. Mungkin Pak Eka ada masukan, tambahan lagi? Oke, cukup. Ya, silakan Mas Rin, kalau tidak lagi kita close. Baik, terima kasih Pak Putra yang sudah mensosialisasikan program KMP tahun 2001. Semoga teman-teman semuanya sudah memiliki pandangan yang luas terkait program ini sehingga bisa memaksimalkan, dan harapannya di tahun ini semakin banyak yang mengajukan dan semakin banyak yang berkualitas sehingga program-program berikutnya yang di tingkat nasional kita juga bisa lebih maksimal lagi untuk meraih prestasi di bidang kewirausahaan ini. Saya sebagai MC sekaligus moderator pada kegiatan ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Demikian agenda launching program KMP tahun 2001 ini. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absennya ya, daftar hadirnya.